Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andari. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem komunikasi data. Garis besar sistem komunikasi data. Konsep dasar pertukaran data dalam bentuk 0 dan 1 antara dua piranti melalui media transmisi tertentu. Keefektifikannya tergantung pada 3 hal, yaitu pengirim, menyampaikan data ke tujuan yang tepat. Yang kedua, akurasi, mengantar data secara akurat. Yang ketiga, timelines, yakni mengirim data dalam bentuk tertentu. Komponen komunikasi data. Terdapat 5 komponen dasar. Yang pertama, pesan, informasi yang akan dikirimkan ke penerima. Yang kedua, pengirim, yaitu piranti yang mampu menerima data atau pesan. Yang ketiga, penerima, perangkat yang digunakan untuk menerima pesan dari pengirim. Yang keempat, media transmisi, jalan di mana pesan akan dikirim kepada penerima, bisa berupa kabel atau tanpa kabel. Yang terakhir, protokol, aturan yang telah disepakati di mana pengirim dan penerima berkomunikasi dengan data. Komponen komunikasi data. Terdapat 5 komponen dasar. Yang pertama, pesan, informasi yang akan dikirimkan ke penerima. Yang kedua, pengirim, yaitu piranti yang mampu menerima data atau pesan. Yang ketiga, penerima, perangkat yang digunakan untuk menerima pesan dari pengirim. Yang keempat, media transmisi, jalan di mana pesan akan dikirim kepada penerima, bisa berupa kabel atau tanpa kabel. Yang terakhir, protokol, aturan yang telah disepakati di mana pengirim dan penerima berkomunikasi dengan data. Model komunikasi sederhana. Kita perlu memahami jenis data, pengertian komunikasi data, dan elemen-elemen pendukung pada komunikasi data. Jenis data yaitu kumpulan fakta di mana kemudian dilakukan proses untuk menjadi informasi. Contohnya video, gambar, audio, teks, angka. Model komunikasi sederhana. Kita perlu memahami jenis data, pengertian komunikasi data, dan elemen-elemen pendukung pada komunikasi data. Jenis data yaitu kumpulan fakta di mana kemudian dilakukan proses untuk menjadi informasi. Contohnya video, gambar, audio, teks, angka. Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Seseorang dapat mengirim dan menerima informasi dari orang lain yang letaknya berjauhan. Aplikasi yang melibatkan teknologi telekomunikasi diantaranya ATM, teleconference, word group computing. Modem. Apa itu modem? Modem merupakan singkatan dari modulator penukaran sinyal digital ke analog dan sebaliknya. Beberapa jenis modem. A. Eksternal modem, yaitu yang terpisah dari komputer. B. Internal modem, yaitu disatelitkan dalam komputer. Jenis aliran data, arah transmisi, yaitu perangkat yang melakukan komunikasi antar satu dengan lainnya dengan cara mengirimkan atau menerima data. Aliran data antara dua perangkat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simplex, half duplex, full duplex. Fungsi sistem komunikasi. Fungsi sistem komunikasi data yaitu saling pertukaran informasi pada orang yang tepat dan waktu yang tepat untuk memperoleh data dan informasi secara langsung ketika data dan informasi tersebut dibuat. Yang terakhir, memungkinkan pertukaran informasi pada letak geografis yang berjauhan.
Jaringan komunikasi data adalah kumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari node yang terhubung dengan alat. Keuntungan komunikasi data. 1. Pengolahan data terdistribusi, mencegah ketergantungan kepada pusat atau tidak tergantung pada satu. Kedua, integrasi data terdistribusi. Data yang dihasilkan oleh satu bagian dapat segera digunakan oleh departemen lain atau sebaliknya. Yang terakhir, mendapatkan data langsung dari sumbernya. Kekurangan komunikasi data. Tidak cocok untuk trafik yang besar, yakni jika pengiriman data dilakukan trafik yang padat maka akan membutuhkan waktu yang lama. Adanya delay propagasi untuk akses via satelit. Yang terakhir, karakteristik sistem komunikasi ditentukan oleh karakteristik media transmisi. Bidang-bidang komunikasi data. Bidang pengumpulan data, data collection. Selanjutnya, bidang tanya jawab, inquiry and response. Yang ketiga, bidang strong dan retrieval. Yang keempat, bidang time sharing. Yang kelima, bidang remote job entry. Yang keenam, bidang real time, data processing, dan proses control. Yang terakhir, bidang pertukaran data antar komputer. Pensinyalan dalam komunikasi data. Pensinyalan yang disebut signalik merupakan proses ketika sebuah komputer berinteraksi dengan media transmisi jaringan dan mengirimkan sinyal-sinyal data melalui medium tersebut. Selain pengiriman data, pensinyalan mensyaratkan dilakukannya transmisi sinyal-sinyal pengontrol jaringan. Sinyal-sinyal kontrol dikirim sebagai unit-unit informasi melalui jalur sambungan yang sama dengan mentransmisikan data. Informasi kontrol dikirim pada sebuah kanal yang terpisah dari data atau suara dengan menggunakan out of band signaling. Faktor pertimbangan komunikasi data. Yang pertama, protokol yang digunakan. Misalnya, aturan pengiriman pesan, data informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan penerima. Yang kedua, pensinyalan, signaling. Prosedur atau aturan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengiriman informasi dimulai. Yang ketiga, media transmisi. Media transmisi harus efisien, yakni mempunyai bandwidth yang besar sehingga mempunyai daya tampung data sebesar juga. Waktu yang dibutuhkan oleh transmisi. 4. Lalu lintas atau trafik. Lalu lintas data dipengaruhi oleh jumlah dan komputer, kepadatan lalu lintas. Istilah-istilah dalam pensinyalan: transmisi, atenuasi, interferensi. Transmisi di sini proses perambatan dan pengolahan sinyal-sinyal di dalam medium transmisi sehingga menjadi pertukaran informasi. Atenuasi, berkurangnya atau hilangnya kekuatan sinyal secara bertahap seiring dengan semakin jauhnya jarak yang harus ditempuh sinyal. Interferensi, yakni gangguan sinyal yang disebabkan oleh noise gelombang lain. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.